Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santriku yang soleh dan cerdas. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih. Apa kabar semuanya santriku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kali ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab riba. Larangan riba kita akan bahas secara tuntas. Semoga kalian tetap semangat. Oke, mari kita mulai pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, santri-santriku yang soleh dan cerdas, calon pemimpin bangsa, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Inilah gambar barang-barang, benda-benda yang termasuk dalam kategori ribawi. Diamati, dicermati, dan diingat. Pada bab larangan riba ini, kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, bagaimana pengertian dan hukum riba. Kemudian jenis-jenis riba, dan seterusnya menghindari riba. Ini akan kita bahas tuntas dalam pertemuan ini. Baik santri-santriku yang cerdas dan soleh, tetap semangat. Insya Allah kita akan mengetahui apa itu pengertian riba. Riba menurut bahasa artinya penambahan atau kelebihan. Jadi secara bahasa, riba itu artinya penambahan atau kelebihan. Kemudian kita akan membahas riba secara istilah. Apa itu riba secara istilah? Riba secara istilah adalah penambahan atau kelebihan dalam tukar-menukar suatu jenis barang yang dapat memberatkan salah satu pihak. Sebagaimana contoh, seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan syarat pada waktu mengembalikannya dilebihkan dari nilai semula. Ini adalah pengertian riba secara bahasa dan secara istilah. Oke, diingat-ingat anak-anak soleh, apa itu riba secara bahasa dan secara istilah. Baik santri-santri yang soleh, kita akan lanjutkan. Riba bisa juga disebut bunga uang. Melakukan riba hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Landasan kenapa riba dikatakan haram? Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mari dihafal ya. Ayat ini insya Allah mudah dihafal karena tidak terlalu panjang. Surat Ali Imran ayat 130 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ini adalah dalil yang menyatakan bahwasanya riba itu haram hukumnya. Jadi kita tidak boleh melakukan riba dalam aktivitas muamalah kita. Baik santri sekalian, mari kita lihat pandangan beberapa ulama tentang hukum riba. Pandangan yang pertama dari Abu Zahrah dari Mesir, yang berasal dari Mesir. Kemudian Abdul Ala Maududi dari Pakistan dan Muhammad
Al-Arabi dari Mesir, mereka menyatakan bahwa bunga bank sifatnya riba nasi'ah yang dilarang oleh Islam. Ajaran Islam melarang riba nasi'ah. Umat Islam menurut mereka tidak diperbolehkan bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian pendapat yang kedua dari Hasan, pengasuh pesantren Bangil, menyatakan bahwa bunga bank di Indonesia bukan riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda berdasarkan Al-Quran surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Ini pendapat beliau kenapa tidak diharamkan karena tidak berlipat ganda. Kemudian mari kita lihat pendapat yang ketiga menurut Nahdlatul Ulama dan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Mereka mendefinisikan bunga adalah riba karena merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan. Oleh sebab itu, NU mengajak agar segera dibentuk bank dengan operasional yang sesuai syariah. Sementara Muhammadiyah juga menghimbau masyarakat dan warga Muhammadiyah untuk bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi intinya NU dan Muhammadiyah mereka mengharamkan bunga bank. Kemudian kita melihat bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ternyata MUI juga telah lama memberikan fatwa tentang bunga bank. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu riba nasi'ah. Maka praktik penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik yang dilakukan oleh bank atau asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya. Jadi intinya hukum riba atau pembungaan uang yang ada di bank konvensional itu sudah ada fatwa dari MUI yaitu haram. Baik santri-santri yang soleh dan cerdas, calon-calon pemimpin anak bangsa, selanjutnya ini poin penting bagaimana kita memahami tentang jenis-jenis riba. Riba itu ada beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu riba fadl. Tukar menukar barang yang sejenis dengan takaran atau ukuran yang tidak sama. Jadi barangnya sejenis tetapi takarannya atau ukurannya tidak sama. Maka ini disebut riba fadl. Contohnya beras 1 kilo ditukar dengan 2 kilo. Maka ini adalah riba fadl. Kemudian riba qard. Utang piutang dengan syarat di awal ada keuntungan atau bunga bagi yang memberi utang atau yang memberi pinjaman. Riba qard ini adalah andai si A meminjamkan uang 1 juta, kemudian mengembalikannya 2 juta. Kemudian
ribayat, adanya perbedaan tempat berpisah dari tempat akad jual beli sebelum timbang terima. Jadi ada perbedaan tempat berpisah. Sehingga ini dikatakan ribayat. Kemudian yang keempat adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu penukaran barang dengan barang yang lain yang pembayarannya dilakukan secara utang dan disyaratkan dibayar lebih saat pengembalian apabila melewati jatuh tempo. Ini riba nasi'ah. Jadi berapa jenisnya santri sekalian? Ada 4. Yang pertama adalah riba fadl, yang kedua adalah riba qard, yang ketiga adalah ribayat, dan yang keempat adalah riba nasi'ah. Oke, diingat dan difahami perbedaan jenis-jenis riba ini antara yang 1, 2, 3, dan 4. Oke, sebutkan riba pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Oke, ini jenis-jenis riba. Kita sudah paham tadi di awal bagaimana hukum bermuamalah dengan riba. Maka tentu karena kita paham bahwasanya riba itu hukumnya haram, sehingga ketika dikatakan haram itu berpengaruh atas keberkahan rezeki kita. Kemudian kita harus memahami bagaimana cara menghindari riba. Cara yang pertama, biasakan selalu hidup sederhana. Jadi harus hidup sederhana. Jangan hidup bermewah-mewahan sehingga itu membuat kita terjerumus ke hal-hal yang ribawi. Yang kedua, jika terpaksa harus berhutang, jangan berhutang kepada rentenir, namun pada lembaga sosial yang tidak memberatkan pada waktu pengembaliannya. Jadi kalau seandainya ini terpaksa untuk berhutang, jadi jangan sampai berhutang ke rentenir atau ke peminjam yang meminjamkan dengan janji-janji harus ada uang lebih. Yang ketiga, jangan sekali-kali bekerja sama dengan rentenir. Kerjasama apapun dengan rentenir itu jelas kita terlibat di dalam kegiatan ribawi. Yang keempat, bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah. Jadi bekerja dengan sungguh-sungguh, rezeki yang kita dapatkan itu yang kita pakai. Jangan memaksakan diri dengan anggaran yang melebihi dari penghasilan kita. Yang kelima, lakukanlah transaksi keuangan di bank syariah atau lembaga syariah lainnya yang tidak ada riba. Jadi kalau harus bekerja sama dan bertransaksi, maka lakukan di bank-bank syariah atau di lembaga-lembaga syariah. Sehingga kita terhindar dari kegiatan aktivitas riba. Baik santri sekalian, oke kita sudah belajar tentang definisi riba, kemudian hukumnya, cara menghindari riba. Jelas terakhir ini penting sekali kita mempelajari hikmah diharamkannya riba. Apa hikmah dari larangan riba itu? Larangan bertransaksi, transaksi ribawi.
Oke, kita akan lihat bagaimana hikmahnya. Yang pertama, hikmah ini bagi rentenir, pelaku ribawi. Bagaimana hikmahnya? Yang pertama, bagi rentenir ini akan terhindar dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan haknya. Ini hikmah pertama bagi rentenir. Dia akan terhindar dari sikap serakah, tamak terhadap harta. Yang kedua, terhindar dari sikap hidup malas karena hanya mengharapkan bunga atau uang yang dipinjamkan. Karena rentenir itu dia dengan duduk manis dia akan mendapatkan hasil dari uang yang dia pinjamkan. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan aniaya karena memeras kaum lemah. Intinya, orang yang meminjam itu sebetulnya dia sangat membutuhkan. Kemudian kita melipat gandakan. Ini sama dengan perbuatan aniaya, perbuatan zalim terhadap orang yang membutuhkan. Yang selanjutnya, selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala dan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas Allah itu memberikan ancaman yang sangat amat kepada pelaku-pelaku riba. Kalau tadi kita melihat hikmah bagi rentenir yang meminjamkan. Sekarang hikmah bagi peminjam, orang yang membutuhkan, orang lemah. Bagaimana hikmahnya? Jelas, yang pertama adalah selamat dari pemerasan yang dilakukan oleh rentenir. Dia akan terhindar dari perbuatan rentenir yang melipat gandakan pinjaman tadi. Yang kedua, selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala dan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena laknat ini bagi peminjam dan yang meminjami, bukan hanya bagi rentenir, bagi peminjam juga itu mendapatkan laknat karena dia bertransaksi di dalam transaksi yang diharamkan. Kemudian memenuhi kebutuhan hidup dengan tenang. Sehingga orang yang peminjam ini dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang, tidak dikejar-kejar hutang. Kemudian hikmah yang ketiga, hikmah bagi kedua belah pihak. Hikmah bagi yang meminjam dan yang dipinjami. Dengan diharamkannya riba, akan dapat menjalin hubungan kasih sayang. Sebab riba merusak hubungan. Riba itu merusak hubungan batin di antara mereka, di antara yang meminjamkan dan yang dipinjami. Karena ada tekanan dari salah satu pihak. Tekanan bagaimana? Tekanan untuk memaksa pihak yang lain. Tekanan dari peminjam kepada yang dipinjami. Nah, ketika tidak ada transaksi ribawi ini, maka akan saling kasih sayang. Yang berkecukupan akan memberi kepada yang kekurangan. Ini adalah hikmah dari diharamkannya riba. Baik santri-santriku yang soleh, yang cerdas, dan calon-calon pemimpin, alhamdulillah kita sudah selesai dalam materi ini. Kita sudah memahami bagaimana pengertian riba, hukum riba, jenis-jenis riba, bagaimana menghindari riba, kemudian hikmah di balik larangan-larangan riba ini. Saya berharap kita bisa menghayati, menghafal, dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pada akhirnya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita berharap ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib dan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim. Semoga anakku, santri-santri sekalian yang soleh dan cerdas-cerdas, kalian mendapatkan ilmu yang berkah, dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.